Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kori Andriani Saputri, mahasiswi Agroindustri Politeknik Negeri Subang, program studi D3 Agroindustri dengan nomor pokok mahasiswa 10307025. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi dan isi dari buku Pendidikan Pancasila untuk Pendidikan Tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Carda, SSH, MH, MIP, MAP. Adapun resum dari buku tersebut dengan penjelasan sebagai berikut. Buku ini terdiri dari 10 bab. Bab 1, orientasi terhadap pendidikan Pancasila, di mana di dalamnya memuat tentang landasan dan tujuan pendidikan Pancasila, rumusan Pancasila, serta tujuan mempelajari Pancasila. Nah, pada bab ini menjelaskan bahwa Pancasila bersifat sosiologis di dalam fungsinya sebagai pengatur hidup kemasyarakatan pada umumnya. Nah, sedangkan pengertian yang bersifat etis dan filosofis di dalam fungsinya sebagai pengatur tingkah laku pribadi dan cara-cara dalam mencari kebenaran. Kebenaran yang dicari manusia itu kebenaran yang masih relatif, tidak absolut dan mutlak. Karena kebenaran yang absolut atau bersifat mutlak adalah kebenaran yang ada pada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, tujuan mempelajari Pancasila sendiri adalah ingin mengetahui Pancasila yang benar, yakni yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara yuridis konstitusional maupun secara objektif ilmiah. Secara yuridis konstitusional, yaitu tidak semua orang tidak boleh memberikan pengertian atau tafsiran menurut pendapatnya sendiri. Sedangkan menurut objektif ilmiah adalah uraian yang harus logis dan dapat diterima oleh akal sehat. Bab 2. Memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia, di mana di dalamnya mencakup materi-materi tentang Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia, Pancasila sebagai lambang negara Indonesia, serta memahami Pancasila sebagai lambang negara Indonesia dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4/PUU/K/12, di mana dalam bab ini dijelaskan bahwa Pancasila merupakan identitas bangsa Indonesia sepanjang masa. Penjajahan yang terjadi ini sempat membuat lika-liku yang membuat bangsa Indonesia kehilangan arah dalam menentukan dasar negara. Lambang Garuda melambangkan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar dan kuat. Warnanya emas melambangkan keagungan serta kejayaan. Paruh, sayap, ekor, dan cakar ini memiliki makna kekuatan dan tenaga pembangunan. Serta bulu yang terdapat pada Garuda ini menggambarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 bulu pada sayap, 8 bulu pada ekor, 19 pada pangkal ekor, dan 45 bulu pada leher. Bab 3. Memahami Pancasila sebagai sistem filsafat, di mana di dalamnya menjelaskan materi-materi tentang pengertian filsafat, pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat, konsep dasar filsafat Pancasila, serta landasan filsafat Pancasila. Nah, ditinjau dari ciri-ciri filsafat Pancasila sudah memenuhi syarat sebagai pemikiran filsafat. Pancasila memuat ajaran yang mendasar, menyeluruh, dan sistematis tentang manusia dan segala aspek kehidupannya. Pancasila terdiri atas bagian-bagian sila, dan setiap silanya pada hakikatnya merupakan suatu asas sendiri, fungsi sendiri-sendiri, namun secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang sistematis. Bab 4. Memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma, di mana pada bab ini menjelaskan tentang pengertian nilai, etika, norma, dan Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara. Nah, pada bab ini juga menjelaskan bahwa pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Sesuatu itu mengandung nilai, yang artinya ada sifat atau kualitas benda itu, dan juga bahwa sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem filsafat, sehingga konsekuensinya kelima sila itu bukan terpisah-pisah dan memiliki makna sendiri-sendiri, melainkan memiliki esensi serta makna yang utuh. Bab 5. Memahami muatan sila-sila dalam Pancasila, di mana di dalamnya mengandung penjelasan
tentang hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, isi arti materi muatan sila-sila dalam Pancasila, serta refleksi nilai-nilai keislaman dalam Pancasila. Nah, pada bab ini menjelaskan bahwa hakikat adalah segala sesuatu yang mengandung kesatuan mutlak dari unsur-unsur yang menyusun atau membentuknya. Dan juga susunan sila-sila Pancasila adalah sistem hierarkis. Artinya, kelima Pancasila itu menunjukkan suatu rangkaian-rangkaian dan urutan-urutan yang bertingkat atau hierarkis. Bab 6. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, di mana di dalamnya itu memuat materi tentang pengertian ideologi, makna ideologi bagi bangsa Indonesia, perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain, kedudukan dan fungsi Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia, serta memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100/PUU strip 11/2013. Pada bab ini menjelaskan bahwa pada hakikatnya ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya mengadakan distansi terhadap dunia kehidupannya. Maka terdapat suatu yang bersifat dialektis antara ideologi dan masyarakat negara. Dan dibahas juga bahwasanya Pancasila digunakan untuk petunjuk arah semua aktivitas atau kegiatan dan kehidupan di segala bidang, yang berarti semua tingkah laku dan tidak atau semua perbuatan setiap masyarakat Indonesia harus menjiwai dan merupakan pancaran dari semua sila dalam Pancasila. Bab 7. Memahami demokrasi Pancasila, di mana dalam bab ini memuat materi tentang perkembangan demokrasi di Indonesia serta konsepsi demokrasi. Nah, pada bab ini dijelaskan bahwa istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kreatin yang berarti pemerintah. Juga demokrasi sebagai hidup bernegara diartikan bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menentukan kehidupan rakyat. Bab 8. Memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila, di mana pada bab ini memuat materi-materi tentang sejarah perkembangan hak asasi manusia, istilah dan pengertian hak asasi manusia, macam-macam hak asasi manusia, serta pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Dijelaskan bahwa hak asasi manusia dijamin oleh hukum, karena pada setiap diri manusia terdapat hak dasar sebagai pemberian alam, seperti hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik, yang sekarang berkembang tidak hanya hak dasar, tetapi juga turunan hak dasar dan hak-hak yang menyertai kehidupan manusia, yaitu hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, selanjutnya bab 9, memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Di dalamnya itu mencakup banyak sekali materi-materi, yaitu tentang isi arti Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, isi arti Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar, hubungan pembukaan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945, perubahan Undang-Undang Dasar 1945, serta struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pada bab ini dijelaskan bahwa semua sila yang ada menjadi fundamen etis kehidupan bangsa Indonesia, yang artinya Pancasila adalah batasan-batasan kita untuk hidup berbangsa dan bernegara. Dan penjelasan hak akan kemerdekaan adalah hak daripada segala bangsa untuk memperoleh kemerdekaan. Dan berlakunya hak kemerdekaan ini adalah sejalan dengan turunan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, pada bab terakhir ini, dengan judul Refleksi Pancasila sebagai Paradigma Reformasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara, itu mencakup beberapa materi, yaitu tentang pengertian paradigma Pancasila sebagai paradigma pembangunan, paradigma reformasi, paradigma kehidupan kampus, serta eksistensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi. Nah, pada bab ini dijelaskan bahwa menurut Oxford English Dictionary adalah contoh atau pola. Akan tetapi, di dalam komunitas ilmiah, paradigma dipahami sebagai
sesuatu yang lebih konseptual dan signifikan, meskipun bukan sesuatu yang tabu untuk diperdebatkan. Juga dibahas bahwa filosofis hakikat kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional kita harus mendasarkan pada hakikat nilai-nilai Pancasila. Dari uraian bab-bab yang sudah dipaparkan tadi, inti atau kesimpulan dari isi buku pendidikan Pancasila ini yaitu Pancasila adalah dasar negara yang mempersatukan bangsa sekaligus bintang penuntun yang dinamis, yang mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuannya. Dalam posisi seperti itu, Pancasila merupakan sumber jati diri, kepribadian, moralitas, dan haluan keselamatan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila sangat penting diajarkan agar setiap insan Indonesia dapat memahami nilai, filsafat, hingga tujuan kita bernegara dan berbangsa. Buku ini berbicara mengenal pendidikan Pancasila, terdiri dari sejumlah pembahasan. Pembahasan pertama di buku ini dibuka dengan pembahasan tentang orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Kemudian disusul dengan pembahasan tentang memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia, Pancasila sebagai sistem filsafat, dan Pancasila sebagai sistem etika dan norma. Berikutnya dibahas tentang muatan sila-sila dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Dan demokrasi panas selanjutnya dibahas ihwal hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagai penutup, disajikan refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Buku ini dapat dibaca oleh mahasiswa-mahasiswi dari berbagai fakultas dan jurusan di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Selain itu, dapat dijadikan pula sebagai bahan bagi para pengajar pendidikan Pancasila. Buku ini pun dapat dibaca oleh para praktisi dan birokrat untuk memperkuat basis ideologi kebangsaan yang bersinergi dalam membangun peradaban bangsa secara paradigmatik dan aplikatif, serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian resum buku ini saya buat untuk mata kuliah pendidikan Pancasila. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.